kita sudah dengar bersama-sama begitu ya. Ini kalau misalkan kita lihat komputasi awan akan tumbuh hingga 75% begitu. Ini didorong meningkatnya permintaan transformasi digital di sektor publik dan swasta. Tapi menurut kacamata Anda begitu ya, seberapa signifikan sih kontribusi ini terhadap perekonomian digital nasional menurut ACCI? Iya, oke. Potensi ekonomi digital ya menurut Pak Menko di tahun 2024, beliau menyampaikan bahwa pada tahun tersebut potensi ekonomi digital kita adalah 90 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2025 ini diharapkan akan bertumbuh menjadi 130 miliar US dollar gitu ya. Dan ketika di cross check dengan katakan report dari IDC, potensi cloud computing di 2025 itu saat ini adalah 1,3 miliar US dollar atau 1% dari potensi ekonomi digital gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam konteks cloud terkait dengan potensi ekonomi digital itu baru 1%. Nah, ini yang kemudian perlu katakanlah bagaimana bisa terus ditingkatkan gitu ya, karena growing-nya juga kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ke tahun ini gitu ya, itu kan 20% gitu ya. Nah, diharapkan dengan pertumbuhan yang meningkat dan seterusnya pada akhirnya ini akan menjadi lebih besar gitu ya. Tidak hanya 1%, mungkin bisa meningkat jadi 2-3% dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita melihat bahwa potensi ekonomi digital di ASEAN ini kurang lebih di tahun 2030 itu diharapkan potensi ekonomi digitalnya 2 triliun. Oke, tadi kan Anda katakan baru 1% begitu ya. Apakah memang adopsinya sudah sebenarnya bisa dibilang cukup merata atau memang kita lihat masih terpusat di sektor-sektor tertentu saja, Pak Alex? Ya, saat ini kalau kita lihat adopsi cloud ya, memang masih banyak tantangan gitu ya. Karena dalam konteks pemerintah punya program transformasi digital dan seterusnya gitu ya. Ini juga katakanlah menghadapi berbagai kendala di lapangan gitu, karena tidak semuanya kemudian serta-merta melakukannya gitu ya. Jadi masih perlu banyak dorongan baik dari government ataupun juga dari swasta itu sendiri untuk bagaimana kemudian adopsinya terus meningkat yang pada akhirnya potensi ekonomi digital tadi itu bisa terus dimanfaatkan untuk itu kita semua ya gitu ya. Oke, untuk asosiasi sebenarnya apa sih dorongan yang diharapkan atau dukungan dari pemerintah untuk di industri cloud computing ini begitu? Iya, ini yang kemarin sempat kami diskusikan juga ya bersama bahwa sebenarnya dalam konteks saat ini kan pemerintah itu justru kemudian membuat kemarin sempat ada pusat data nasional PDN gitu ya. Nah, dalam konteks PDN ini sebenarnya ini kan justru katakanlah menggerogoti potensi market tadi gitu ya, karena pemerintah kemudian meminta semua katakanlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk menggunakan pusat data nasional yang disediakan oleh Kominfo atau Komdigi saat ini gitu ya. Nah, dalam hal itu sebelumnya kan mereka bisa bebas memilih mau pakai yang mana dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang kemudian sempat jadi diskusi, kenapa nggak kemudian PDN itu menggunakan saja layanan cloud computing yang sudah established di Indonesia. Dalam hal itu maka market cloud-nya yang tadi sudah berinvestasi cloud itu bisa terserap gitu ya, daripada mereka kemudian membangun pusat data sendiri gitu ya. Ini yang masih dalam konteks diskusi bersama juga dengan Komdigi, mereka ada wacana untuk yang saat ini ya dengan ya, kemudian SPBI itu di-lead oleh Bu Mira Tayyiba dan katakanlah kemarin saya dapat info juga dari teman-teman di ID Pro Data Center, mereka sudah berdiskusi dengan Bu Mira dan cukup terbuka untuk kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama dalam konteks PDN ini menggunakan layanan-layanan cloud yang sudah ada di Indonesia gitu. Oke, dan pembahasan-pembahasan ini itu apa ya? Kalau misalkan kita lihat untuk seberapa penting sih peran dari investor global begitu ya terkait inisiatif-inisiatif yang tadi disampaikan oleh Anda, Pak Alex? Ya, kalau kita melihat bahwa kalau misalnya katakanlah PDN kemudian bisa menggunakan layanan cloud yang ada di Indonesia, maka sebenarnya potensinya akan tambah besar ya, karena pada akhirnya kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu bisa kemudian memilih layanan cloud mana yang kemudian sama Komdigi sudah diperbolehkan untuk digunakan oleh layanan publik itu. Nah, jadi dalam hal ini harapan kami Komdigi itu cukup sebagai regulator yang menentukan mana yang boleh atau yang tidak untuk digunakan sebagai infrastruktur layanan publik. Nah, jadi mereka jangan menjadi operator, jangan kemudian mereka
menjadi player juga dengan menyediakan PDN tadi untuk katakanlah menghost layanan dari kementerian lembaga gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa seperti itu, saya rasa ini akan bisa meningkatkan confidence level dari para investor untuk kemudian terus meningkatkan kapasitas mereka di Indonesia ya. Artinya investor global juga diperlukan untuk industri ini ya. Nah, ini yang perlu jadi perlu jadi diskusi ya. Dalam artian gini, potensi ekonomi digital kita besar, potensi cloud computing kita besar. Tapi yang jadi masalah, siapa yang kemudian akan memanfaatkan potensi ini gitu ya. Kalau misalnya idealnya menurut kami bagaimana potensi digital yang besar ini juga bisa dimanfaatkan oleh justru pemain-pemain lokal yang kemudian harapannya bisa kembali lagi untuk Indonesia gitu. Jangan kemudian dari dari asing kemudian hanya jadi pasar, uangnya kemudian lari ke keluar lagi gitu. Nah, ini yang perlu menjadi diskusi gitu. Harapan kami dengan katakanlah dinamika yang ada di global saat ini ya, kita tahu bahwa US juga American first misalnya. Nah, kenapa kita nggak ngomong Indonesian first misalnya? Jadi bagaimana potensi market yang besar ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berimplikasi besar juga buat Indonesia gitu. Ya, jadi pemain lokal juga mestinya harus jadi pemain begitu ya. Harus menjadi pemain dan harapannya menjadi pemain kunci justru gitu ya. Betul, betul. Pak Alex, ini dalam konteks tantangan yang tadi Anda sebutkan kan banyak sekali begitu ya, dari sisi infrastruktur, lalu juga regulasi juga penting. Bagaimana dengan kesiapan SDM digital di Indonesia? Iya, ini yang masih jadi PR besar ya di Indonesia ya. Kita memahami bahwa gap antara result dari dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh industri ini masih lebar. Nah, ini yang diperlukan strategi bersama bagaimana kemudian gap ini bisa kita perkecil gitu ya. Nah, dunia pendidikan perlu berkomunikasi intensif dengan dunia industri supaya mereka memahami apa saja sih kebutuhan dari dunia industri. Jangan mereka kemudian hanya katakanlah berasumsi gitu ya, karena bisa jadi asumsi mereka salah. Nah, ini yang jadi PR saat ini ya. Gap ini masih lebar. Kita perlu diskusi intensif untuk bagaimana menyamakan persepsi loh kebutuhan kami di industri, sehingga pada akhirnya message itu bisa ke dunia pendidikan, mereka kemudian bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan industri. Ini yang masih terus kita jalankan dan harapannya itu bisa terus diperkuat gitu. Oke. Tapi salah satu fokus ACC ini kan pemberdayaan UMKM ya? Betul ya Pak Alex? Atau ada lini-lini lain yang difokuskan? Ya, sebenarnya sih kalau kita UMKM termasuk? UMKM kan sebenarnya salah satu penggunaan dari layanan cloud ya. Dalam artian dalam hal ini ya siapa aja ketika ingin mempunyai layanan yang sifatnya digital atau ada di internet, itu kan mereka harus punya fondasi infrastrukturnya. Dan biasanya fondasi infrastruktur ini saat ini orang memahami bahwa cloud itu adalah salah satu cara yang cepat, murah daripada mereka investasi sendiri untuk kemudian mereka bisa punya layanan digital gitu ya.